Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian Euro USD pada hari ini, tanggal 1 Februari 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Dan sekiranya melakukan analisa teknikal harian di Euro USD pada hari ini. Oke, langsung saja kita lihat analisa kita kemarin. Dan seperti yang sudah saya katakan, teman-teman bisa ngebuy ketika masuk ke area ini ke 8.200 karena ini merupakan area kita punya, yaitu demand H4 ya, demand H4 dan demand H1 pun kita bisa kelihatan ya. Di H1 kalau kita lebih kecilkan area demandnya itu ada di area ini. Jadi siapapun yang kemarin sempat ambil buy di posisi ini ya, buy di posisi ini kemarin sudah take profit ya, bagi yang nekat. Tapi bagi yang kemarin yang menunggu konfirmasi untuk ambil posisi buy kemarin, bisa pada saat ini terjadi rejection ya, terjadi rejection seperti ini ketika bearish terjadi besar, kemudian ada bullish pressure dan dua kali bullish pressure, itu kan berarti kan ini kan ditutup candle bearishnya. Nah, itu ketika retest balik ke 8.200, teman-teman bisa open posisi buy di sini. Nah, target di 8.700, teman-teman sudah take profit sebanyak 50 pip kan. Jadi yang kemarin ambil posisi buy kemarin sudah profit semua. Dan kalau kita lihat pada hari ini secara berita ya, kalau kemarin itu berita tentang euro, kalau kita lihat berita mengenai semuanya ya, dari segi GDP, lalu dari segi ini retail sales, lalu juga CPI dan sebagainya. Itu kalau kita lihat kemarin itu hasil data dari euro itu cenderung bisa dikatakan mix ya. Seperti sudah saya katakan kemarin, jika hasilnya mix maka kemungkinan euro akan bergerak ke bawah terus ke atas, atau ke bawah ke atas terus itu ke bawah ya. Nah, kalau dilihat kemarin itu GDP di Prancis hasilnya masih sama, sedangkan dari segi retail sales dari Jerman itu minus, inflasi di Prancis itu turun dari 0,1 menjadi 6, lalu unemployment rate di Jerman itu tetap 5,5, jumlah orang menganggur di sini sudah semakin sedikit ya. Lalu diikuti oleh GDP di euro. GDP di euro di sini hasilnya ternyata turun ya, dari sebelumnya 0,3 menjadi 0,1. Yang berakibat di GDP year on year-nya itu dari 2,3 turun menjadi 1,9. Jadi kemarin itu kalau dilihat hasil daripada semua data di euro di sini itu hasilnya ada yang plus ada yang minus. Nah, karena itu hasil market itu bergeraknya seperti ini. Dia turun dulu karena melihat data yang minus, kemudian dia bergerak naik karena sudah melihat data yang plus. Kalau kita lihat pada hari ini euro ya, kalau euro pada hari ini kita ada berita penting euro, yaitu dari segi manufacturing PMI ya, manufacturing PMI, dan juga dari tingkat inflasi di euro nanti jam 7 ya. Di jam 7 malam berarti jam 6 ya. Jam 6. Dan jam 6 ya, jam 6 di sini. Jadi kalau dilihat nanti sore ya, ini sore berarti ada tingkat inflasi di euro yang diperkirakan dari yang sebelumnya 9,2 turun menjadi 9%. Jika itu terjadi berarti euro kemungkinan akan turun ya. Jika di bawah ekspektasi dengan harapan itu angka inflasinya sudah mulai turun, berarti euro akan turun. Tapi jika inflasinya masih naik di atas 9%, maka euro akan bergerak naik. Jadi otomatis kalau untuk hari ini, dan mengingat hari ini itu kita ada yang namanya FOMC ya, mengingat hari ini itu kita ada FOMC, jadi kalau saya pribadi boleh sarankan untuk di euro sebaiknya
entaran aja trade euronya, walaupun kita ada berita penting ya, walaupun kita ada berita penting mengenai tingkat inflasi, tapi dibandingkan dengan tingkat inflasi dan suku bunga The Fed, saya rasa lebih prefer menunggu saat suku bunga The Fed. Ketika ada suku bunga The Fed tersebut, teman-teman baru bisa open posisi nanti, mungkin besok ya. Tapi untuk yang ingin ambil posisi sekarang untuk di Euro USD, untuk ambil posisi baru, area ini masih bagus ya, area ini masih bagus. Area ini masih bagus untuk ambil posisi buy, tapi ketahanan ataupun tingkat tingkat strongnya itu saya rasa sudah tidak begitu bagus ya. Karena kalau dilihat, kalau kita kecilkan untuk areanya, itu harga itu masuk sampai ke zona paling bawah ya. Kalau bisa lihat, kalau harga itu turun tepat di zona dan tepat berhenti di zona bawah ini, kalau bisa lihat ya. Bahkan di sini ada break sedikit ya, break sedikit di sini. Jadi kayaknya sepertinya zona ini akan di break oleh market. Sepertinya area 8.200 di sini akan di break oleh market, dan kemungkinan harga di sini ketika turun dia akan break area ini dan mengejar support berikutnya yang ada di 7675 yang ada di sini. Sepertinya pada hari ini akan bergerak seperti ini, karena mengingat ini zonanya sudah di break, dan saya rasa itu zona ini sudah habis, bisa saya bilang ya. Tekanan daripada biasanya kalau zona yang bagus itu kan ketika dia masuk sedikit kemudian mental, masuk lagi sedikit kemudian mental, itu baru masih ada kekuatannya. Tapi ketika suatu zona itu sudah masuk dalam penuh ya, masuknya sudah full gitu bahasanya, masuknya udah full dan sampai di batas bawah daripada zona, maka saya rasa kekuatan zona ini sudah tidak ada, dan kecenderungannya itu ini akan di break oleh market. Ini akan di break oleh market dengan kondisi dia akan turun sampai ke 7675. Kemungkinan akan seperti itu ya, kalau saya lihat. Ditambah lagi dengan nanti sore kita ada berita mengenai tingkat inflasi jam 6, dan juga nanti dini hari kita ada berita FOMC. Berarti jika FOMC-nya positif ataupun menaikkan suku bunga dan tingkat inflasinya di sini di Eropa turun, kemungkinan Euro USD kita akan melihat penurunan lebih dalam sampai di 7350. Sepertinya akan sampai sini penurunannya ya. Tapi jika hasilnya positif negatif ataupun hasilnya bagus dan ada yang jelek, saya rasa Euro USD akan tertahan masih di 8.200 dan akan bisa naik sampai ke 927. Tapi saya rasa untuk faktor pendorongnya, entah dia akan naik atau turun, adalah dari segi FOMC-nya ini sendiri nanti. Karena sekali lagi market menjelang FOMC akan apa ya, bisa dibilangnya tidak jelas, lalu akan sedikit volatilnya akan sedikit luar biasa berat ya. Lalu juga terutama nanti pada saat sekitar jam 1 jam sebelumnya itu pasti market akan sideways, dan ketika sudah jam ini berita itu keluar, itu baru nanti akan ada volatilitas harga yang sangat luar biasa besar. Jadi hati-hati yang trading di Euro USD pada hari ini. Kalau saya sarankan, sepertinya yang ingin buy di sini kayaknya nggak bisa nge-buy di daerah ini. Saya rasa ini nggak bisa di-buy lagi, karena ini saya rasa kalau boleh saya bilang area demand-nya ini sudah habis maksimal, sudah dihabiskan ya. Jika masuk ke area demand, dipentalin lagi ke atas, kemudian naik. Jadi saya rasa area demand ini sudah habis, dan saya rasa kecenderungannya adalah dia akan turun sampai di 7675. Jadi lebih baik yang ingin trading pada hari ini stay away dulu ya, seperti yang sudah saya katakan di gold juga. Tunggu berita daripada FOMC ini dulu, baru kita bisa mengolahnya untuk apa yang akan terjadi di Euro USD nanti. Karena sekaligus USD di sini pasti akan berpengaruh juga dengan Euro USD, dan kita akan bisa tahu bagaimana pergerakan Euro USD besok. Ketika sudah tahu berita mengenai FOMC nanti malam. Oke, jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini.
Saya perkirakan harganya akan turun sampai ke 7675. Tapi kita tidak tahu nanti bagaimana pergerakan lebih lanjutnya, apalagi pada saat menjelang FOMC. Jadi hati-hati yang ingin trade pada hari ini. Kalau saya pribadi lebih tidak untuk trade dulu pada hari ini ya, karena lebih baik menunggu besok. Sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian Euro USD besok. Bye bye.